Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Rizkylah dengan NPM 2031089. Saya dari kelompok 10 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Umum, Universitas Malayati. Baik, sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan dua klinis. Yang pertama yang saya ingin menjelaskan ada salpingitis. Definisi salpingitis yaitu adalah infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Apabila tidak ditangani, maka infeksi ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba falopi secara permanen yang menyebabkan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Selanjutnya ada etiologi, disebabkan oleh bakteri penginfeksi seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Salpingitis bisa juga disebabkan oleh penyakit seksual menular seperti gonorrea, chlamydia, infeksi puerperal, dan post abortus. Dapat juga timbul radang adnexa seperti akibat dari tindakan kurtase, laparotomi, atau pemasangan IUD, dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Lalu ada patofisiologinya. Infeksi biasanya berawal pada bagian vagina yang menyebar ke bagian tuba falopi. Infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening. Infeksi pada salah satu tuba falopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Pada beberapa kasus, salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis dapat disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Infeksi ini dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama ada naik dari kafung teri, yang kedua ada menjalar dari alat yang berdekatan seperti dari appendix yang meradang hematogen, terutama salpingitis tuberkulosa. Salpingitis biasanya bilateral. Bakteri dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, termasuk hubungan seksual, penyisipan sebuah IUD atau perangkat intrauterus, keguguran, aborsi, melahirkan, dan appendicitis. Lalu ada epidemiologi. Lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode pelaporan tidak lengkap dan terlalu dini, dan bahwa banyak kasus dilaporkan pertama ketika penyakit itu telah pergi begitu jauh bahwa mereka telah mengembangkan kronis komplikasi. Bagi wanita berusia 16 sampai 25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas ekonomi rendah. Lalu ada faktor resiko. Yang pertama, faktor resiko pada wanita yang tidak menikah, hubungan seks di usia muda, dan punya lebih dari satu pasangan. Infeksi dapat mencapai tuba bila aliran menstruasi berbalik atau terbukanya serviks saat menstruasi. Faktor lain termasuk prosedur pembedahan di mana melewati serviks, misal endometrial biopsi, kuretek histeroskopi. Dan yang kedua ada resiko lain, terjadi suatu faktor dalam vagina dan serviks yang menyebabkan organisme penginfeksi bermigrasi naik ke tuba, misalnya pemberian antibiotik lokal, ovulasi, menstruasi, penyakit menular seks atau PMS, seksualisi transmit disease atau STD. Lalu yang ketiga, ada terakhir dari hubungan seks dapat memfasilitasi penyebaran infeksi dari vagina menuju tuba, yaitu
yaitu kontraksi uterus sperma ikut membawa agen ke arah tuba. Lalu ada penata laksanaannya. Penata laksanaan perawatan penyakit salpingitis dilakukan dengan pemberian antibiotik sesering mungkin sampai beberapa minggu. Antibiotik dipilih sesuai dengan mikroorganisme yang menginfeksi pasangan yang diajak hubungan seksual harus dievaluasi, di-screening, dan bila perlu dirawat. Untuk mencegah komplikasi, sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual selama masih menjalani perawatan untuk mencegah terjadinya infeksi kembali. Dan yang kedua ada perawatan penderita salpingitis di rumah sakit adalah dengan memberikan obat antibiotik melalui intravena atau infus jika terdapat keadaan-keadaan yang mengancam jiwa ibu. Dan yang ketiga, pembedahan pada penderita salpingitis dilakukan jika pengobatan dengan antibiotik menyebabkan terjadinya resistan pada bakteri. Tuba tuba ovarium abses memungkinkan memerlukan eksesi bedah atau aspirasi transkutan atau transvaginal, kecuali pecah diduga. Lembaga terapi antibiotik dosis tinggi di rumah sakit, dan terapi monitor dengan USG. Lalu ada komplikasi. Komplikasi pada pasien salpingitis umumnya disebabkan oleh kerusakan tuba falopi. Komplikasi dapat terjadi akibat tingkat infeksi yang tinggi dan penanganan penyakit yang lambat. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat salpingitis adalah hidrosalping, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Lalu ada prognosis. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tuba ovarium, dan kehamilan ektopik. Pencegahannya yaitu lakukan kegiatan seksual yang sehat, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan, lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya. Makin cepat penyakit dapat terdiagnosis, maka makin besar pula tingkat kesuksesan pengobatan. Yang ketiga, pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat, hindari mencuci vagina, vaginal douching, dan bilaslah alat kelamin dari arah depan ke belakang, sesuai buang air untuk mencegah bakteri masuk melalui vagina. Dan yang ketiga, dan yang keempat, hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lain untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Dan yang klinis kedua, klinis yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu inclusion cyst atau kista epidermal. Definisi dari kista epidermoid juga dikenal sebagai kista sebacoccus adalah kondisi timbulnya benjolan di bawah kulit yang bersifat jinak dan berisi keratin. Kista ini sering terletak di wajah, leher, tangan, kaki, dan alat kelamin, jari, dan bagian dalam pipi. Kista ini tumbuh lambat dan umumnya tidak berbahaya. Lalu ada etiologinya. Kista epidermal ini biasanya timbul karena merupakan suatu akibat dari inflamasi atau akibat dari implantasi fragmen epidermis karena trauma tusuk. Lalu ada patofisiologinya. Kista epidermal terjadi akibat proliferasi sel epidermal dalam ruang yang sirkumskrip pada dermis. Pada analisis kista epidermal, struktur dan pola lipidnya sama seperti pada sel epidermis. Kista epidermal mengekspresikan sitokeratin 1 dan 10 yang berasal dari infundibulum dari folikel rambut. Inamasi demediasi oleh bagian berkeratin pada kista epidermal dan proses inamasi. Ini terjadi secara sekunder akibat rupturnya dinding kista
dengan pengeluaran bahan di dalamnya yang merangsang terjadinya respon respon inflamasi. Lalu ada epidemiologinya, kista epidermal ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat milia, yaitu kista epidermoid kecil, temporer, umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermal terutama ditemukan pada jenis laki-laki, 2 kali lebih umum daripada wanita. Tetapi tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Lalu faktor risiko kista epidermal meliputi yang pertama ada setiap cedera, yang kedua prosedur bedah kecil, dan yang ketiga ada tindik pada tubuh. Lalu penata laksananya, pada umumnya kista epidermal tidak memerlukan pengobatan, kecuali terdapat keluhan secara kosmetik. Namun demikian, pada beberapa kasus dilaporkan dapat terjadinya keganasan. Pilihan pembedahan yang biasa digunakan adalah bedah insisi dan drainase, dan bedah eksional. Bedah insisi adalah salah satu teknik bedah konvensional yang digunakan untuk menangani kista epidermal. Namun saat ini teknik ini banyak ditinggalkan karena tingginya angka rekurensi setelah pembedahan yang disebabkan apabila kapsul kista masih tertinggal. Sedangkan bedah eksional merupakan pilihan terapi non-konvensional yang banyak digunakan saat ini karena tingkat keberhasilan terapi yang tinggi dengan angka rekurensi yang rendah. Lalu komplikasinya, sejumlah komplikasi yang dapat terjadi akibat kista epidermoid adalah peradangan pada area sekitar kista, infeksi, terutama akibat memencet kista sampai pecah, kista tumbuh kembali, terutama bila tidak ditangani dengan operasi. Lalu prognosisnya, pada umumnya kasus kista epidermal yang telah dilakukan pembedahan akan menunjukkan prognosis yang baik dengan angka kesembuhan penyakit tinggi dan jarang terjadi rekurensi. Diagnosis yang dini dari kista epidermal memberikan hasil kosmetik dan fungsional yang baik. Kasus rekurensi terjadi bila kasus kista tertinggal, sehingga sering menimbulkan lesi yang baru pada pasien. Lesi dengan inflamasi menimbulkan respon pengobatan yang lambat dan meningkatkan resiko terjadinya malignansi, sehingga memerlukan penata laksanaan segera agar dapat menimbulkan respon terapi yang baik pada pasien. Lalu ada pencegahannya. Pencegahannya belum ada metode yang dapat digunakan untuk mencegah kista epidermal. Namun, tindakan yang cepat saat ada trauma kulit dapat mengontrol timbulnya kista ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.